Coba kita lihat. Oke, bisa tepuk tangan drivernya dulu dong. Kalau loncat kan kita jadi bingung nyarinya mau kemana nih. Soalnya kecil sekali ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa. Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Masih edisi eksplor tempat-tempat wisata hits di Jogja. Kali ini aku mau ngajakin kalian ke tempat wisata kota kartun pertama di Jogja. Ya, nama tempatnya adalah Ibarbo Park. Jogja emang nggak bisa diem ya, makin banyak aja nih wisata-wisata baru yang ngehits dan viral di media sosial. Ibarbo Park ini memiliki wahana wisata seru seperti Ibarbo Aviary dan juga Ibarbo Playland. Karena mengusung konsep kota kartun pertama di Jogja, tempat ini tuh menyajikan berbagai wahana interaktif dan spot foto bertema kartun yang menarik untuk segala usia. Dan yang pasti, di sini banyak wahana baru yang mungkin kalian belum banyak yang tahu guys. Nah, buat yang penasaran dengan review lengkap Ibarbo Park di tahun 2025 ini, tetap tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya. Untuk alamat lengkapnya sendiri berada di Jalan Magelang, KM 14, Jetis, Sleman, Yogyakarta. Jaraknya tuh sekitar 15 km dari pusat kota Jogja, dengan waktu tempuh sekitar 30-40 menitan guys menggunakan kendaraan pribadi. Pengunjung juga dapat menjangkau tempat ini dengan menggunakan angkutan umum seperti Trans Jogja atau taksi online ya. Karena lokasinya itu strategis dan mudah dijangkau nih, berada tepat di pinggir Jalan Raya Magelang. Atau buat lebih gampangnya, kamu juga bisa menggunakan panduan Google Maps. Kamu tinggal ketik Ibarbo Park untuk titik lokasinya sudah sesuai. Finally, kita sampai juga di lokasinya. Untuk area parkir kendaraannya luas banget ya guys. Jadi bisa menampung banyak motor, mobil, sekaligus bus pariwisata. Untuk tarif parkirnya tuh flat ya. Untuk motor tuh Rp3.000 dan mobil Rp6.000. Kalau parkir buat motor tuh ada tempat parkir khusus dan pakai atap. Terus kalau untuk mobil di area outdoornya. Tapi areanya itu udah rapi semua ya guys. Untuk jam buka Ibarbo Park ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk Phantom dan Aviary itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. Sedangkan untuk Splash World dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Untuk area Ibarbo Park ini juga ramah untuk lansia dan balita, karena dapat diakses untuk stroller dan kursi roda. Terus di sini ada fasilitas peminjaman kursi roda dan kursi bayi bagi yang perlu. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir guys. Oh ya, di dekat area parkir juga terdapat toilet ya. Ada toilet pria dan juga wanita. Dan nanti di dalam area wisata juga masih ada toilet lagi. Jadi memang fasilitas toiletnya itu tersebar di beberapa tempat untuk kenyamanan pengunjung. Oke, sekarang kita masuk untuk beli tiket masuknya. FYI, ini pas kita datang tuh saat liburan high season Idul Fitri hari pertama ya. Kita datang tuh sekitar jam 12 siang guys, tapi nggak nyangka kalau bakalan serame ini. Kalian lihat sendiri deh, beli tiketnya aja serame dan seantri ini loh. Udah kayak antrian sembako gitu nggak sih? Sebenarnya di sini tuh ada sekitar 6 kasir yang melayani. Tapi tetap aja, karena kapasitas pengunjungnya tuh banyak, jadi ya tetap antri dan kebetulan untuk pembelian tiket nggak bisa online dan harus on the spot. Jadi aku saranin kalau mau berkunjung ke sini biar lebih menikmati sih pas weekday aja guys, biar nggak membludak pengunjungnya kayak gini. Oke guys, ini kita udah beli tiketnya nih. Ini kita beli 2 tiket ya. Ini yang satu itu untuk tiket reguler, yang satu lagi untuk tiket terusan udah free 11 wahana. Setelah beli tiket masuk, kita akan diberikan gelang tiket. Untuk warna biru ini adalah tiket reguler dan kalau warna kuning itu adalah tiket terusan. Sebenarnya bukan tiket terusan sih ya, karena nggak semua kita bisa naik wahananya. Jadi jatuhnya ini sih kayak tiket lebih hemat aja guys. By the way, selain tiket masuk, kita juga dapat voucher diskon sebesar 20% untuk beli minuman dan juga es krim. Kalau beli tiket yang reguler, nanti setiap wahana dikenakan biaya lagi ya. Untuk wahananya tuh mulai dari 15.000 sampai 20.000. Dan ini aku tampilin untuk info detail harga tiket masuk terbaru di Ibarbo Park Jogja. Selain untuk wisata, Ibarbo Park ini juga memiliki fasilitas lain seperti restoran, toko oleh-oleh. Nah, pertama masuk kita akan melewati resto atau area food court-nya nih. Karena pas jam makan siang, jadi awal masuk kita langsung ke tempat makannya dulu guys. Tempatnya tuh luas ya, tapi untuk rasa makanan dan variasi menunya sih masih standar banget. Mungkin kedepannya perlu ditingkatkan lagi nih. Untuk makanan di restonya itu rata-rata serba 25.000. Untuk menunya tuh ada bakso, ayam, burger, dan masih banyak lagi. Atau biar lebih hemat, kita juga bisa bawa makanan dan minuman sendiri dari rumah. Karena boleh bawa cemilan sendiri dan tas tuh nggak diperiksa. Di dekat area food court-nya ada wahana mandi bola untuk anak-anak ya. Untuk areanya juga luas. Wahana ini juga dilengkapi dengan trampolin dan wahana permainan seru lainnya. Jadi sambil makan di resto, kita tuh bisa sekalian ngasuh bocil guys. Di samping wahana mandi bola, ada juga wahana baru dari Ibarbo Park, yaitu Immersive Theater.
Wahana imersif teater ini dapat dinikmati dengan membeli tiket terusan Ibarbo Park. Kalau kalian beli tiket reguler berbayar lagi ya, Rp20.000 per orang. Inilah Neptunus, planet terjauh di tata surya. Uranus, planet paling dingin yang berputar membentang luas. Jupiter, raksasa gas terbesar dengan badai yang tak pernah reda. Mars, si planet merah yang kering dan berbatu. Venus, yang bercahaya seperti bintang kejora. Merkurius, planet kecil yang paling dekat dengan pusat tata surya kita, yaitu matahari. Dan akhirnya, bumi, rumah kita yang penuh kehidupan. Namun, di bawah kaki kita tersembunyi dunia lain yang tak kalah misterius. Samudra yang luas. Disinilah tempat tinggal beragam makhluk laut. Lumba-lumba. Membuat banyak rahasia tetap tersembunyi di kedalaman. Di tempat yang tak tersentuh jauh. Oke, selamat datang Kak. Kalau kiri ketemu hewan Kak, kalau kanan kotak kartu. Kakaknya mau bebas. Yang penting itu orang yang salah. Tumbanya bukan nasinya. Ini buat bebek, terus kelinci, kura-kura, iguana, marmut. Ada 5, kalau Aci lupa nanti tanya lagi. Di area kebun binatang mini, anak-anak bisa memberi makan kelinci, domba, dan melihat hewan lain seperti monyet. Terus untuk beli pakannya tuh cukup bayar Rp10.000 aja ya. Jadi guys, untuk yang free sebelah wahana permainan itu hanya 1 kali akses masuk aja ya, jadi nggak bisa untuk berulang. Nah ini ada banyak banget nih, bisa untuk anak sama dewasa. Sekarang kita mau lihat lagi ke sebelah sana ini. Guys, di sini ada hewan unik juga, ini namanya otter. Tuh, ini ada beberapa ya. Tuh, lucu banget, gemes nih. Oh ya guys, di dalam area wisata juga banyak kedai-kedai makanan dan minuman ringan ya. Di sebelah sini untuk area kandang kelincinya. Untuk kandangnya tuh besar dan bersih, tapi untuk kelincinya tuh nggak terlalu banyak guys. Di sini kita bisa berinteraksi dengan memegang dan memberi makan. Ringankan membeli beberapa pilihan hewan yang tersedia. Pakan kelinci bisa dibeli di beberapa house ya. Sebelum masuk, kami ingin mengingatkan Next kita masuk ke Ibarbo Aviary-nya ya. Aviary-nya tuh besar. Di dalam aviary ini tuh di jam-jam tertentu menampilkan pertunjukan burung dan nanti kita akan spill ya untuk jadwal show-nya. Buat yang nggak masuk ke aviary bisa duduk-duduk di depan pintu masuknya. Karena di sini tuh disediakan meja dan kursi untuk beristirahat atau menunggu guys. Setelah masuk, kalian juga bisa foto-foto dulu di depannya. Di sini tuh ada ikon burung-burung dengan tulisan Ibarbo Aviary. Nah guys, saat ini aku lagi berada di Ibarbo Aviary-nya. Untuk areanya luas ya, dan binatangnya juga cukup bervariasi. Yuk kita lihat binatang apa aja sih yang ada di sini. Berbagai macam burung ada di dalam aviary ini, termasuk burung onta. Buat kalian yang mau membeli pakan burung atau unggas, harganya itu 5.000 dan juga 10.000 per pakannya. Hampir semua burung di sini tuh dilepas liarkan dalam habitat yang dibuat seperti aslinya gitu.
Gak ketinggalan, di sini ada iguananya juga loh. Taman aviari ini luasnya tuh kurang lebih sekitar 2 hektar yang menampung lebih dari 100 spesies burung termasuk angsa, burung kakak tua, bebek, dan burung unta. Bagus nih untuk edukasi atau pengenalan satwa kepada anak-anak. Apalagi pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dan memberi makan burung-burung yang ada di sini guys. Dan yang aku suka untuk koleksi burungnya tuh cantik-cantik dan bebas berterbangan. Ini burungnya mana, Bu? Sarang sangkarnya nih. Sangkar burung gitu. Oh iya, kita bisa foto-foto dengan burung makau juga loh. Dan ini free ya, alias gratis. Bisa. Ini burung apa Kak? Makau ya, makau merah ya. Ini guys, kita foto bareng burung makau. Oke, sekarang kita mau lihat Spekta Animal Show. Jadi untuk weekday itu jadwalnya hanya ada 1 kali di jam 3 sore. Dan kalau weekend jadwalnya itu ada 2 kali di jam 11 siang dan juga jam 3 sore. Lokasinya itu berada di Skyline Theater ini. Oke, gimana kabarnya sore hari ini? Masih semangat? Masih ya? Oke. Nah boy, jadi ini dia boy. Halo boy, bisa tunjukkan diri? Oke, sudah terlihat boynya. Ternyata boy sore hari ini gak sendirian. Dia ditemani dengan temannya yang bernama Kak Adit. Bisa kasih saya halo dulu untuk Kak Adit dong? Halo Kak Adit. Oke teman-teman semuanya, boy ini dia adalah hewan musang ya. Nih seperti yang Kak Nisa bilang tadi, bahwa musang pada umumnya dia akan berwarna gelap nih. Nah yang kita punya ini, dia ini memiliki kelainan pada warna bulunya, yaitu memiliki warna mozaik. Teman-teman semuanya, ini adiknya ini, dia adalah hewan yang cukup ganas. Dia bisa memakan, bisa menggigit kulit manusia ya teman-teman semuanya ya. Dan teman-teman juga bisa melihat ketika bayi lewat talinya, dia akan selalu menggerakkan ekornya ke kanan dan juga ke kiri, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuhnya nih. Ayo semuanya ya. Ternyata Lady juga gak sendirian, dia ditemani dengan temannya yang bernama Boy. Oke nih, nanti Kak Adit akan bantu berkeliling. Baiklah teman-teman semuanya, di sambil Kak Adit berkeliling, Kak Nisa akan memberikan sedikit informasi tentang Lady dan Boy ini ya teman-teman semuanya ya. Jadi bahwasanya Lady dan Boy ini dia adalah hewan marmoset. Dan ternyata juga mereka ini adalah seekor monyet terkecil yang berasal dari Brazil. Juga coklat yang berfungsi untuk berkamuflase dari predator. Jadi kalau di alam liar mereka ini hidupnya di batang pohon ya teman-teman ya. Oke sudah, oke kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, Sky. Halo Sky, bisa tunjukkan dirimu. Oke sudah kelihatan ya teman-teman semuanya. Sky-nya tepat mendarat di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Hebat sekali nih. Ya Sky ini dia adalah burung makau ya. Nih ciri-cirinya dia ini memiliki ekor yang panjang dan juga paruh yang bengkok tuh. Oke nih, Sky dipanggil Kak Kevin. Oke, Sky juga ini dia pandai sekali untuk fly to me ya. Seperti yang teman-teman lihat, dia ini akan terbang dan kembali lagi sama Kak Kevin nih. Soalnya Sky-nya ini dia sudah merasa nyaman dan juga tenang ketika di dekatnya Kak Kevin nih. Dari mana? Dari mana? Dari Bekasi, jauh sekali nih. Oke, tangannya di
mengesampingkan siap-siap nih. Coba kita lihat apakah skemnya akan berhasil lagi apa enggak ya teman-teman ya. Oke, berhasil dong, bisa tepuk tangannya meriah. Oke, ternyata pintar sekali untuk flight ini. Oke, dikasih kesempatan satu lagi nih. Nah, seperti yang Kanisa bilang bahwa burung juga ini dia memiliki kepintaran yang lebih nih. Nah, sore hari ini Kanisa punya uang ya yang mau Kanisa kasihkan langsung sama klonya. Coba nih, kira-kira klonya mau nggak ya? Ya nih, setelah ini teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya dari tempat duduk masing-masing. Ayo klo, di sini akan berhasil. Ya nih, teman-teman di sini bisa langsung mempraktekannya ya dari tempat duduk masing-masing nih. Nanti klonya akan menyambarnya langsung nih. Kira-kira ada yang mau nggak nih sore hari ini nih? Nih klo, semangat dong. Coba nih mana lagi ya kira-kira ya? Oke, dapat lagi uang kedua. Hebat sekali burung, kita menakutkan tapi sangat pintar nih. Oke, ternyata yang dekat dulu gak mau terbang jauh-jauh dulu dong. Sudah ada di depan mata soalnya ya teman-teman ya. Langsung diambil aja nih. Pintar sekali dia nih. Saran aku kalau kalian kesini sih harus cek jadwal pertunjukan terlebih dahulu ya, supaya kalian tuh bisa ikutin semua show-nya, karena total di Ibar Ballpark ini ada 5 show. Jadi jangan sampai melewatkan ya guys, karena seru banget. Bocil sih dijamin happy. Kalau di sebelah sini adalah zona bebek guys. Banyak jenis bebek yang ada di area ini loh. Kalian juga bisa berinteraksi dengan memberi makan. Di sini ada Secret Hollow yang merupakan salah satu spot menarik yang dapat kamu temukan di Ibar Ballpark. Area ini dapat diakses dengan tiket masuk reguler ya. Secret Hollow ini disulap menjadi tempat penuh warna yang dihiasi dengan dekorasi patung jamur, kupu-kupu, terus ada lampu warna-warni yang menciptakan suasana magis. Meskipun goa buatan, tapi tempat ini tuh nggak ada serem-seremnya sama sekali. Buat yang mau naik kuda poni juga bisa, kita tuh perlu membayar tiket tambahan lagi Rp20.000 per orang. Untuk umur maksimalnya tuh 15 tahun dengan berat maksimal 35 kilo ya. Sekarang saatnya kita eksplor Ibar Bo Fun Town. Ibar Bo Fun Town ini adalah salah satu area utama di Ibar Ballpark yang mengusung konsep kota kartun penuh warna dan imajinasi. Di sini juga sudah tersedia toilet yang bersih dan terawat. Untuk toiletnya tuh lengkap ya, mulai dari toilet pria, wanita, dan juga disabilitas. Masuk ke sini, vibes-nya tuh seperti kita berada di dunia animasi gitu guys. Area ini tuh cocok untuk segala usia, terutama untuk anak-anak dan keluarga. Banyak spot foto bertema kartun yang cocok untuk berfoto dan bersantai. Di dalam Ibar Bo Fun Town, banyak wahana seru yang bisa dinikmati wisatawan. Mulai dari City Train, ada 360 Crazy Ride, Mini Train, ada VR Games, Monster House, Bumper Cars, dan masih banyak lagi. Kalau ini adalah wahana kereta kencananya. Warnanya tuh putih cantik, dan naik wahana ini kita mesti bayar tiket 65.000 sekali naik. Kalau mau naik Dino Dokar, kita harus membayar tiket lagi sebesar Rp25.000 per orang ya. Wahana ini tuh menawarkan pengalaman unik, berkeliling taman dengan menaiki kereta yang ditarik oleh replika dinosaurus. Durasinya tuh ternyata nggak ada 5 menit, padahal antrinya juga berjam-jam sekali muter doang. Menurut kalian worth it nggak sih? Jangan lupa komen di bawah ya guys.
Wahana serunya lagi ada bumper car nih guys. Wahana ini tuh masuk ke dalam tiket paket hemat ya. Kalau tiket reguler kalian mesti bayar lagi Rp20.000 per orang untuk sekali naik. Di sini ada juga wahana permainan tambahan seperti city car, mobil remote, terus ada motor remote. Dan untuk harga wahana mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp50.000. Jadi kalau kalian beli yang tiket lebih hemat Rp70.000, wahana-wahana ini belum termasuk ya guys. Biasa dengan rainbow slide, nah kalau wahana ini namanya pink slide. Wahana itu berupa seluncuran tinggi berwarna merah muda yang cerah dan mencolok. Antrian wahana ini juga panjang ya. Kalau beli tiket reguler, kita mesti bayar Rp20.000 per orang satu kali naik. Di sebelah kiri ini ada juga booth es krim. Kalian bisa beli dengan potongan voucher diskon tadi ya. Untuk harga es krimnya itu Rp15.000 per kon, dapat potongan diskon 20%. Jadi kalian tinggal bayar Rp12.000 guys. Next kita akan masuk ke Monster House yang merupakan rumah hantu yang dirancang untuk menguji adrenalin nih. Cocok buat pengunjung yang menyukai tantangan. Harga tiket Monster House ini Rp20.000 per orang dan kalau kalian beli yang paket hemat gratis. Kalau ini adalah Mirror Maze yang merupakan wahana labirin kaca yang menantang dan menyenangkan guys. Cocok nih untuk segala usia. Pengunjung akan diajak menjelajahi lorong-lorong yang dipenuhi cermin gitu. Tempat ini sih menciptakan ilusi optik yang membingungkan dan seru guys. Kalau beli tiket reguler harganya itu Rp20.000 per orang. Dan ini adalah wahana VR Zone. Oh ya guys, dikarenakan area permainannya yang lumayan sempit, sebisa mungkin kalian jangan berkunjung di hari libur ya, karena akan sangat crowded nih tempatnya. Kayak kita kemarin, untuk wahana permainan di saat pengunjung penuh, waktu tunggu antriannya itu bisa hampir 1 jam loh untuk satu permainan, dan hanya untuk bermain selama 5 menit aja. Jadi menurut aku sih kurang worth it. Serunya di sini tuh ada maskot meet and greet yang ada setiap hari di jam 10 pagi, 12 siang, dan juga jam 5 sore. Kita bisa ajak anak-anak dan keluarga untuk berinteraksi langsung, berfoto, dan menari bersama karakter maskot lucu. Nah ini untuk maskot Labubu ya. Di jam 2 siang ada juga Dancing Monster Snow. Di sini kita bisa menikmati sensasi hujan salju buatan yang seru loh. Wah, asik banget nih guys. Pertunjukan lainnya ada traditional dance di jam 4 sore, terus ada juga sparkling magical snow di jam setengah 7 malam. Tapi karena kita nggak sampai malam, jadi kita nggak bisa lihat pertunjukan terakhirnya. Ini dia wahana seru yang wajib kalian coba, namanya adalah 360 Crazy Ride, yang merupakan wahana berputar dan menantang adrenalin.
Kita bisa naik city train, yaitu kereta mini yang membawa pengunjung berkeliling area nih guys. Kalau tiket regulernya bayar Rp15.000 per orang untuk 1 kali perjalanan. Minusnya wisata ini menurut aku trek berbagai permainan seperti mobil-mobilan, city train, kereta dino, dan yang lainnya itu menjadi satu ya dengan jalur pejalan kaki. Jadi kalau pas kondisi ramai pengunjung kayak gini, percuma juga nih kita naik wahananya. Karena jalurnya tuh bakalan macet sama orang jalan dan pastinya was-was nabrak juga nggak sih? Nah ini dia salah satu wahana terbaru dari Ibarbro Park, yaitu Splash World, yang merupakan wahana air yang dirancang khusus untuk anak-anak dan keluarga. Wahana ini menampilkan kolam balon raksasa untuk anak-anak bermain air dengan aman dan menyenangkan. Di sini sudah tersedia ruang bilas dan ganti yang terpisah antara pria dan wanita. Jadi kalau kalian mau bermain air di sini wajib bawa baju ganti dan perlengkapan mandi pribadi dari rumah ya. Untuk permainan airnya tuh lumayan banyak dan untuk tempat tunggunya juga sudah disediakan. Untuk area makan, di sini ada 2 tempat ya guys. Yang pertama di tempat awal masuk tadi dan di arah tempat keluarnya. Jadi menuju pintu keluar, tepatnya tuh berada di sebelah kanan wahana Splash World ini. Kita akan melewati beberapa tenan makanan dan minuman. Untuk menunya sih cukup bervariasi dan harganya menurut aku sih juga masih standar tempat wisata. Kisaran harganya tuh 20-30 ribuan. Tersedia juga musola, posisinya itu berada di belakang area mandi bola. Sebelum keluar, kita juga akan melewati pusat toko souvenir dan pusat oleh-oleh yang menjual aneka cenderamata unik dan produk khas Jogja guys. Seperti pakaian batik, kerajinan tangan, bakpia, boneka, terus ada keripik dan masih banyak lagi. Jadi bisa banget nih buat oleh-oleh keluarga di rumah. Overall, Ibarbro Park ini recommended ya buat dijadikan destinasi wisata keluarga karena menawarkan kombinasi antara hiburan, edukasi, dan belanja dalam satu lokasi. Saran dari aku, kalau mau datang ke sini diusahakan saat weekday ya supaya lebih menikmati, dan jangan siang hari juga karena panasnya tuh menyengat banget guys. Di sini tuh masih kurang banyak pohon-pohon atau masih minim tempat teduhnya. Tapi kalau kalian tetap pengen berkunjung saat siang hari, jangan lupa siapkan topi, payung, kacamata, dan juga sunblock. Oke guys, sekian review jujur dari aku untuk wisata Ibarbro Park yang ada di daerah Sleman, Yogyakarta. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!